Cuma dengan satu tetes darah, seluruh isi istana langsung terdiam. Abu Nawas yang awalnya ditertawakan, tiba-tiba membuat raja dan semua bangsawan terkejut dengan cara cerdasnya membuktikan bahwa makan darah itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kisah kali ini, Abu Nawas akan menghadapi perdebatan besar di istana tentang makanan yang dianggap biasa, tetapi ternyata memiliki hukum yang sangat penting dalam Islam. Dari kisah ini, kita akan belajar bahwa tidak semua yang terlihat enak boleh dilakukan, karena setiap larangan Allah pasti memiliki hikmah yang baik bagi manusia. Sebelum mulai, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita mulai. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, istana Raja Harun ar-Rasyid tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Para pengawal berdiri tegap di pintu gerbang, sementara para pelayan sibuk membawa nampan berisi makanan terbaik dari seluruh penjuru negeri. Hari itu, sang raja mengadakan jamuan besar untuk para bangsawan, pedagang kaya, ulama, dan tokoh penting kerajaan. Aula istana dihiasi lampu-lampu indah dan permadani mewah berwarna merah keemasan. Musik lembut dimainkan untuk menyambut para tamu yang berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Semua orang tampak bahagia menikmati suasana megah tersebut. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa jamuan mewah itu akan berubah menjadi perdebatan besar yang membuat seluruh istana mendadak tegang. Di tengah banyaknya makanan lezat yang tersaji di meja kerajaan, terdapat satu hidangan yang paling menarik perhatian para tamu. Makanan itu disajikan dalam mangkuk besar berwarna emas dengan kuah merah pekat yang mengeluarkan aroma rempah-rempah sangat kuat. Sebagian tamu terlihat penasaran, sementara yang lain mulai saling berbisik menanyakan bahan makanan tersebut. Salah seorang pelayan kerajaan akhirnya memberitahu bahwa hidangan itu dibuat dari darah hewan yang dimasak menggunakan resep khusus dari negeri jauh. Mendengar hal itu, beberapa tamu langsung mundur karena merasa jijik. Namun sebagian lainnya justru tertarik mencicipinya karena menganggap makanan itu unik dan mahal. Suasana aula mulai dipenuhi rasa penasaran yang semakin besar. Seorang pedagang kaya yang duduk dekat sang raja mulai tertawa kecil melihat para tamu yang ragu mencicipi hidangan tersebut. Dengan nada percaya diri, ia berkata bahwa makanan berbahan darah itu adalah santapan mewah yang biasa disajikan di beberapa negeri lain. Ia mengatakan bahwa selama makanan itu dimasak dengan baik dan memiliki rasa lezat, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Ucapan pedagang itu langsung membuat beberapa tamu mengangguk setuju. Mereka mulai mengambil mangkuk dan mencicipi sedikit demi sedikit. Namun di sisi lain, beberapa ulama yang hadir tampak gelisah mendengar pernyataan tersebut. Salah seorang dari mereka bahkan langsung menegur sang pedagang karena dianggap berbicara tanpa dasar ilmu agama yang jelas. Setelah mendengar perkataan pedagang kaya itu, beberapa tamu mulai ikut membelanya. Mereka mengatakan bahwa banyak orang terlalu berlebihan dalam membatasi makanan. Ada yang berkata bahwa selama sesuatu tidak membahayakan tubuh, maka seharusnya boleh dimakan. Beberapa bangsawan bahkan mulai menikmati hidangan darah itu sambil memuji rasanya yang gurih dan berbeda dari makanan biasa. Suasana aula semakin ramai dengan berbagai pendapat yang saling bertentangan. Sebagian orang tertawa sambil menganggap masalah itu sepele, sedangkan yang lain mulai terlihat serius. Raja Harun ar-Rasyid hanya duduk diam memperhatikan semua perdebatan yang terjadi. Ia ingin mendengar alasan dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan tentang persoalan tersebut. Di tengah keramaian itu, seorang ulama tua berdiri perlahan dari tempat duduknya. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan. Dengan suara yang jelas, ia berkata bahwa darah termasuk sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam.
Ia menjelaskan bahwa Allah telah memberikan batasan tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan manusia. Menurutnya, manusia tidak boleh mengikuti hawa nafsu hanya karena rasa makanan itu enak. Sebagian tamu mulai terdiam mendengarkan penjelasan sang ulama, namun pedagang kaya tadi malah tersenyum sinis. Ia merasa pendapat ulama itu terlalu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ketegangan di dalam aula semakin terasa ketika kedua pihak mulai saling mempertahankan pendapat mereka. Perdebatan yang awalnya hanya obrolan ringan, kini berubah menjadi pembicaraan serius di seluruh aula istana. Para tamu mulai saling menyela satu sama lain. Ada yang membela pendapat ulama, tetapi ada juga yang mendukung pedagang kaya tersebut. Suara-suara mulai meninggi, hingga suasana pesta yang awalnya penuh tawa berubah menjadi tegang. Raja Harun ar-Rasyid angkat tangannya meminta semua orang tenang. Namun, perdebatan masih terus berlangsung. Sebagian orang mengatakan bahwa hukum agama tidak boleh dipermainkan, sedangkan yang lain merasa makanan hanyalah urusan selera. Para pelayan istana bahkan mulai kebingungan karena banyak tamu berhenti makan dan lebih sibuk memperdebatkan hidangan darah itu dibanding menikmati jamuan kerajaan. Raja Harun ar-Rasyid memandangi seluruh tamunya dengan wajah penuh kebingungan. Ia sadar bahwa masalah itu bukan sekadar tentang makanan, tetapi juga menyangkut hukum agama dan kebijaksanaan dalam memimpin rakyat. Jika ia salah mengambil keputusan, maka banyak orang bisa mengikuti contoh yang keliru. Sang raja sebenarnya menghormati para ulama, tetapi ia juga ingin mendengar penjelasan yang mudah dipahami semua orang. Ia tidak ingin keputusan kerajaan hanya berdasarkan emosi atau perdebatan tanpa bukti yang jelas. Karena itulah, Raja Harun ar-Rasyid memilih diam sejenak sambil memikirkan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semua mata kini tertuju kepada sang raja, menunggu keputusan yang akan diambilnya. Ketika suasana semakin panas dan tidak ada tanda-tanda perdebatan akan selesai, salah seorang menteri kerajaan tiba-tiba berdiri. Dengan suara lantang, ia berkata, "Mengapa kita tidak meminta pendapat Abu Nawas saja?" Mendengar nama itu disebut, para tamu langsung saling berpandangan. Sebagian tersenyum karena tahu kecerdasan Abu Nawas sering berhasil menyelesaikan masalah rumit dengan cara sederhana. Namun ada juga yang meremehkannya karena menganggap Abu Nawas hanyalah pelawak istana. Sang raja kemudian mengangguk setuju. Ia tahu bahwa Abu Nawas sering melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana secepat mungkin sebelum perdebatan semakin kacau. Tak lama kemudian, pintu aula kerajaan terbuka perlahan. Abu Nawas berjalan masuk dengan pakaian sederhana dan sorban yang tampak biasa dibanding para bangsawan lain. Meski tampil sederhana, wajahnya terlihat tenang dan penuh keyakinan. Ia memberi salam hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid sebelum duduk di tempat yang telah disediakan. Beberapa tamu langsung tersenyum mengejek karena merasa Abu Nawas tidak pantas berada di tengah perdebatan penting seperti itu. Namun Abu Nawas sama sekali tidak marah. Ia justru memperhatikan seluruh ruangan dengan tatapan santai, seolah sudah memahami apa yang sedang terjadi. Sang raja lalu menjelaskan tentang perdebatan mengenai hidangan darah yang sejak tadi membuat suasana istana menjadi gaduh. Setelah semua tamu kembali tenang, Raja Harun ar-Rasyid memandang Abu Nawas dengan penuh harapan. Dengan suara tegas namun lembut, sang raja berkata, "Abu Nawas, hari ini seluruh istana berbeda pendapat tentang hukum memakan darah. Ada yang mengatakan halal karena rasanya enak, ada pula yang mengatakan haram karena dilarang agama. Kami ingin mendengar pendapatmu." Semua mata langsung tertuju kepada Abu Nawas. Para tamu menunggu jawaban yang mungkin akan menentukan akhir perdebatan itu. Namun di luar dugaan, Abu Nawas tidak langsung berbicara panjang lebar.
Ia hanya tersenyum kecil sambil memandang hidangan merah di atas meja kerajaan. Sikap tenangnya justru membuat seluruh ruangan semakin penasaran. Setelah mendengar pertanyaan Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tidak segera memberikan jawaban seperti yang diharapkan semua orang. Ia justru berdiri perlahan, lalu berjalan mengelilingi meja jamuan sambil memperhatikan hidangan yang diperdebatkan itu. Para tamu mulai saling berbisik karena merasa heran melihat tingkah Abu Nawas yang tampak santai di tengah suasana panas. Kemudian Abu Nawas berhenti di dekat seorang pelayan istana dan meminta semangkuk air putih yang sangat jernih. Pelayan itu segera membawakannya tanpa bertanya apapun. Abu Nawas menerima mangkuk tersebut lalu kembali ke tengah aula. Semua orang kini memandanginya penuh rasa penasaran. Mereka bertanya-tanya, apa hubungan air putih itu dengan perdebatan tentang darah yang sedang terjadi di istana. Abu Nawas meletakkan mangkuk berisi air putih itu di atas meja kerajaan dengan sangat hati-hati. Ia lalu meminta pelayan mengambil sedikit darah dari hidangan merah yang sejak tadi menjadi sumber perdebatan. Para tamu semakin bingung melihat permintaan aneh tersebut. Beberapa orang bahkan mulai tertawa kecil karena menganggap Abu Nawas hanya sedang membuat pertunjukan lucu seperti biasanya. Pedagang kaya yang mendukung makanan darah itu pun tersenyum sinis sambil berkata bahwa Abu Nawas pasti tidak memiliki jawaban yang benar. Namun Abu Nawas sama sekali tidak memedulikan ejekan tersebut. Ia tetap tenang sambil menatap mangkuk air di depannya. Suasana aula perlahan menjadi sunyi karena semua orang ingin melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan Abu Nawas. Dengan gerakan perlahan, Abu Nawas mengambil 1 sendok kecil darah dari hidangan tersebut. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar seluruh tamu dapat melihat warna merah pekat itu dengan jelas. Setelah itu, ia meneteskan darah tersebut ke dalam mangkuk berisi air putih jernih. Semua orang memperhatikan dengan serius. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi beberapa detik kemudian, warna air mulai berubah menjadi keruh kemerahan. Abu Nawas kemudian mengaduknya perlahan menggunakan sendok kayu. Air yang sebelumnya tampak bersih, kini terlihat kotor dan tidak enak dipandang. Sebagian tamu mulai menunjukkan wajar jijik. Namun Abu Nawas belum mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya membiarkan semua orang memperhatikan perubahan air tersebut dengan mata mereka sendiri. Semakin lama diaduk, air di dalam mangkuk semakin tampak keruh dan berbau amis. Para tamu yang duduk dekat meja mulai menutup hidung mereka karena tidak tahan dengan aroma darah yang mulai terasa kuat. Beberapa bangsawan yang sebelumnya menikmati hidangan darah itu kini tampak tidak nyaman melihat perubahan air tersebut. Abu Nawas lalu mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi dan memperlihatkannya ke seluruh aula. Ia meminta semua orang memperhatikan bagaimana setetes darah mampu mengubah air jernih menjadi sesuatu yang menjijikkan. Raja Harun ar-Rasyid mulai memperhatikan dengan serius. Ia belum memahami maksud Abu Nawas sepenuhnya, tetapi ia merasa ada pelajaran besar yang sedang ingin disampaikan melalui percobaan sederhana tersebut. Setelah semua orang melihat mangkuk itu dengan jelas, Abu Nawas berjalan perlahan mendekati para tamu. Dengan suara tenang ia berkata, "Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian semua." Suasana aula mendadak hening. Tidak ada seorang pun yang berani menyela perkataannya. Abu Nawas lalu mengangkat mangkuk itu sambil berkata, "Apakah kalian masih ingin meminum air ini?" Para tamu langsung saling berpandangan. Air yang tadi terlihat jernih, kini berubah menjadi keruh dan menjijikan, hanya karena beberapa tetes darah. Tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Abu Nawas. Sebagian orang bahkan memalingkan wajah karena merasa mual melihat mangkuk tersebut. Pertanyaan sederhana itu mulai membuat banyak tamu
berpikir lebih dalam tentang apa yang sebenarnya mereka bela sejak tadi. Tak lama kemudian, seorang bangsawan berkata pelan, "Tentu tidak ada yang mau meminumnya." Ucapan itu segera disetujui tamu-tamu lain. Mereka menggelengkan kepala sambil menunjukkan rasa jijik terhadap air yang sudah tercampur darah tersebut. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya membela makanan darah, kini mulai terdiam dan tidak lagi berani berbicara dengan percaya diri. Abu Nawas tersenyum kecil melihat reaksi mereka. Ia lalu berkata, "Padahal ini hanya setetes darah, bukan semangkuk penuh." Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Semua orang mulai menyadari bahwa sesuatu yang sedikit saja mampu merusak air yang bersih. Perlahan-lahan para tamu mulai memahami arah pemikiran Abu Nawas yang sejak tadi tidak langsung memberikan ceramah panjang. Abu Nawas memandang seluruh tamu dengan wajah tenang. Ia tidak terlihat marah kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang tadi mengeceknya. Dengan suara lembut ia berkata, "Jika setetes darah saja membuat air bersih menjadi menjijikan, lalu bagaimana mungkin manusia menganggap darah pantas menjadi makanan?" Beberapa tamu langsung menundukkan kepala mendengar perkataan itu. Pedagang kaya yang sebelumnya paling keras membela makanan darah, kini mulai kehilangan keberanian untuk berbicara. Abu Nawas tidak sedang mempermalukan siapapun. Ia hanya ingin membuat semua orang memahami sesuatu melalui logika sederhana yang dapat dilihat langsung oleh mata mereka sendiri. Raja Harun ar-Rasyid tampak mulai tersenyum karena perlahan ia memahami maksud kecerdasan Abu Nawas. Setelah suasana benar-benar tenang, Abu Nawas mulai menjelaskan dengan lebih serius. Ia berkata bahwa Allah tidak mungkin melarang sesuatu tanpa alasan yang baik bagi manusia. Menurutnya, darah adalah tempat berkumpulnya berbagai kotoran dan hal yang tidak baik di dalam tubuh makhluk hidup. Karena itu, manusia diperintahkan menjauhinya agar tetap menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Abu Nawas juga menjelaskan bahwa terkadang manusia terlalu mudah mengikuti hawa nafsu hanya karena tertarik pada rasa dan kenikmatan sesaat. Padahal, sesuatu yang terlihat menarik belum tentu membawa kebaikan. Para tamu mendengarkan penjelasan itu dengan penuh perhatian. Tidak ada lagi suara bantahan seperti sebelumnya, karena kata-kata Abu Nawas terasa masuk akal dan mudah dipahami. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, suasana aula berubah total. Para tamu yang sejak tadi saling membantah, kini hanya duduk diam sambil memikirkan perkataannya. Beberapa orang terlihat malu karena sebelumnya terlalu cepat meremehkan hukum agama hanya demi makanan yang dianggap lezat. Bahkan para bangsawan yang tadi memuji hidangan darah mulai meletakkan mangkuk mereka kembali ke meja. Raja Harun ar-Rasyid memandangi para tamunya dengan wajah puas karena akhirnya perdebatan yang panas mulai mereda. Abu Nawas berhasil membuat semua orang memahami persoalan itu tanpa pertengkaran dan tanpa mempermalukan siapapun secara kasar. Kecerdasannya sekali lagi membuat seluruh istana kagum. Mereka sadar bahwa kebijaksanaan seringkali lebih kuat daripada kemarahan. Abu Nawas kemudian melanjutkan perkataannya dengan sebuah perumpamaan sederhana. Ia berkata, "Hati manusia ibarat air yang jernih. Jika sedikit saja dicampuri sesuatu yang buruk, maka kejernihannya akan berkurang." Semua orang mendengarkan dengan sangat serius. Abu Nawas menjelaskan bahwa manusia yang terbiasa menganggap remeh larangan agama, lambat laun akan kehilangan rasa takut kepada Allah. Awalnya mungkin hanya satu kesalahan kecil, tetapi jika terus dibiarkan, maka hati akan menjadi gelap dan sulit menerima kebenaran. Perumpamaan itu membuat para tamu semakin tersentuh. Mereka mulai memahami bahwa pembahasan tentang darah bukan hanya soal makanan, tetapi juga tentang menjaga hati dan ketaatan kepada ajaran agama. Raja Harun ar-Rasyid menarik napas panjang setelah mendengar semua penjelasan Abu Nawas.
Ia merasa sangat tersentuh oleh cara sederhana namun penuh hikmah yang digunakan Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah besar itu. Sang raja lalu berdiri dari singgasananya dan berkata bahwa kebenaran memang harus disampaikan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ia memuji Abu Nawas karena tidak memilih jalan emosi atau penghinaan dalam menghadapi perdebatan tersebut. Seluruh tamu mulai mengangguk setuju dengan ucapan sang raja. Raja Harun ar-Rasyid juga menyadari bahwa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan agama. Ia merasa bersyukur memiliki penasehat seperti Abu Nawas yang mampu membuka pikiran banyak orang. Pedagang kaya yang sejak awal membela makanan darah, kini duduk tertunduk malu. Wajahnya tidak lagi penuh kesombongan seperti sebelumnya. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu percaya diri dan berbicara tanpa ilmu yang cukup. Perlahan ia berdiri, lalu meminta maaf kepada Raja Harun ar-Rasyid dan seluruh tamu atas perkataannya yang telah memicu perdebatan besar di istana. Abu Nawas hanya tersenyum dan memaafkannya tanpa menyimpan rasa dendam sedikitpun. Sikap Abu Nawas membuat para tamu semakin kagum, karena meski berhasil memenangkan perdebatan, ia tetap rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Pelajaran tentang akhlak mulia itu terasa sangat jelas di mata seluruh orang yang hadir di aula kerajaan. Kini, seluruh aula istana benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara bantahan, ejekan, ataupun tawa meremehkan seperti sebelumnya. Semua orang tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Bahkan beberapa tamu yang sebelumnya paling keras berbicara, kini hanya menundukkan kepala penuh rasa malu. Mereka sadar bahwa Abu Nawas bukan sekadar pelawak istana, melainkan seorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa. Raja Harun ar-Rasyid memandang Abu Nawas dengan rasa hormat yang besar. Ia merasa bahwa hari itu bukan hanya tentang hukum makanan, tetapi juga pelajaran penting tentang menjaga iman, menghormati ilmu, dan tidak sembarangan mengikuti hawa nafsu. Setelah perdebatan selesai, Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan para pelayan untuk menyingkirkan hidangan darah dari meja jamuan. Sebagai gantinya, istana menyajikan makanan halal yang bersih dan baik untuk seluruh tamu. Suasana yang sebelumnya tegang perlahan berubah menjadi damai kembali. Para tamu mulai menikmati makanan sambil berbincang dengan lebih tenang dan penuh rasa hormat satu sama lain. Sebelum jamuan berakhir, Raja Harun ar-Rasyid berdiri dan berkata bahwa hari itu semua orang telah mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya mengikuti ajaran agama dengan hati yang tulus. Abu Nawas hanya tersenyum kecil sambil menatap para tamu yang kini terlihat jauh lebih bijaksana dibanding saat pertama datang ke istana. Dari kisah Abu Nawas kali ini, kita belajar bahwa Allah melarang sesuatu bukan untuk mempersulit manusia, melainkan demi kebaikan dan keselamatan hidup kita sendiri. Terkadang, manusia mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat hingga melupakan batas yang telah ditetapkan agama. Abu Nawas mengajarkan bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang bijak, tenang, dan penuh hikmah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.